Set jalan santai masih, wah kayak gue ngerasa kayak nggak enak gitu kan, kayak ada yang ngikutin. Gue ngeri hipo doang kan, namanya udah diem gitu, menggigil. Gue liatnya orangnya udah tegang banget, menggigil begini. Ditarik sama temen gue, lu mau kemana? Diem aja udah, pelongo-pelongo bocahnya. Kayak gimana sih? Kayak orang kosong nih. Iya kosong bikinnya, diem aja. Balik lagi, gue tuh di kantong panela ada lebih. Wow. Kata gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di segmen kali ini gua telah menghadirkan nih salah satu narasumber. Dia seorang pendaki, penikmat Vespa, dan juga manis-manis nih dia. Kita sapa aja langsung. Bang Ngoy. Iya bang. Apa kabar Ngoy? Sehat bang, alhamdulillah. Sibuk apa nih Ngoy? Akhir-akhir ini? Gue sehari-hari ngojek sih gitu. Kadang bantuin temen gue juga kan buka bengkel Vespa. Oke. Ya, ikut-ikut bantuin lah dikit-dikit. Terakhir daki kapan nih Ngoy? Kalau boleh tahu? Terakhir daki gue Agustus bang. Tahun ini? Iya. Oh, masih baru ya? Masih. Nah, di kesempatan kali ini lu mau berbagi pengalaman lu di gunung mana nih buat teman-teman? Gue pengen ceritain tentang gue naik waktu itu di Gede Via Putri sih. Tahun berapa tuh? Tahun ini bang. Oh, tahun ini. Berarti pas kemarin nih? Iya. Oke. Gue boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak? Kisi-kisinya. Pas awal-awal kan gue ngedaki malam nih ya. Nggak malam banget sih. Mau kita sampai ke atasnya malam gitu. Gue ngedaki habis asar lah. Ya sekitar jam 3-an. Jam 3 lewat gitu. Awal diteror gitu sih. Pas pos 2, terus di pos 4-nya juga. Ya kayak kejadian-kejadian biasalah kalau di gunung dah. Oke, gue skip dulu ya, Ngoy. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengingatkan nih, bahwasanya cerita yang mau dibawain Bang Mango ini bukan untuk menakut-nakuti, hanya untuk berbagi pengalamannya. Dan gue mengingatkan teman-teman nih, jangan lupa di subscribe channel Selatan Jakarta, like, comment, and share, nyalain juga nih loncengnya. Karena ketika kalian menonton video kami, mensubscribe channel kami, berarti kalian semua sedang berbagi kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Bang Mangoy. Jadi gue awal perjalanan nih gue dari Jakarta berdua, terus ketemu sama temen gue nih di sono, temennya temen gue. Ya mau ngikut juga dah gitu, tamu ngikut bareng gue. Awalnya pengen ngetrek berdua doang. Awalnya nih? Iya berdua. Nah teman gue ngasih tau gue, teman gue ada nih orang Bogor mau ngikut juga, pemula kayak gitu. Baru apa? Kita baru ini dah. Gue pertama kali ya. Ya udah kata gue, ajak aja. Nah jadi gue berangkat pagi sampai siang kan sono. Istirahat dulu dah tuh di base camp Banwar kan. Oke. Istirahat, makan, terus mandi, bersih-bersih, packing deh tuh gua segala macem, siap-siap, terus ngingetin yang lain juga tuh, yang 2 orang itu, yang temen gua. Bilang udah nih, udah siap nih, udah tuh. Gua jalan dah tuh sekitar habis asar. Nah, ngurusin Maksi, iya, jalan ke Simaksi. Kan dari Abanul kan lumayan deket kan ya, Simaksi kan, udah deket. Jalan ngurusin Maksi bentar, doa dulu tuh kita. Pas mau jalan di Simaksi gue doa dulu bareng-bareng, udah tuh jalan. Awal-awal ini mah biasa aja kan. Terus sampai pos 2 itu gue jalan santai dah. Santai banget serius. Ya sorry nih Ngoy, cuaca di sana gimana tuh Ngoy? Gerimis sih itu pas gue. Iya posisi gerimis. Pas buat azan, rapi azan, udah tuh gerimis. Mulai gerimis ya, gerimisin dah tuh gue. Itu pendakian lu laki semua? Cowok semua bang itu. Iya. Lanjut Ngoy. Nah jalan masih santai dah ya kan, santai banget. Ya sekitar kalau nggak salah mau maghrib gitu, sekitar mau maghrib gue udah sampai pos 2 tuh. Oke. Di pos 1 ya nggak ada apa-apa lah, aman ya kan. Dia mah pos 2 ngebreak dah bentar, ngopi dah ya kan, santai ngerokok dulu. Temen gue kencing dah. Nah yang 2 orang masih ngobrol-ngobrol sama gue, udah rapi kencing, jalan dah tuh. Nah gue pas baru buat ngangkat keril ya kan.
wah gue kebelet kencing juga nih kata gue. Udah lu duluan dah, gue belakangan nih, gue kencing dulu tuh nggak lama, keluar jalur dulu gue kencing. Nah bocor di depan nih, nah gue jalan tuh sendiri ngikutin, posisi gerimis tuh, nah kabut udah turun juga, namanya posisi hujan gitu juga pasti Udah kabut gelap turun juga nih. ya? Iya lumayan lah, mau maghrib juga kan itu posisi gue liat jam juga. Jalan gerimis-gerimis, gimana sih kalau apa trek becek kan, cek kayak tau lah kan kayak jejak kaki gitu. Gue posisi jauh tuh, maksudnya nggak terlalu jauh sih, maksudnya jauh aja gitu pandangan gue ke sana. Terus masih selau tuh gue, masih udah nyantai kan, pikiran gue udah kemana-mana di situ. Set jalan santai masih, wah kayak gue ngerasa kayak nggak enak gitu kan, kayak ada yang ngikutin. Halusinasi lu nih. Iya halusinasi gue. Nah gue mikirnya posisi pas gue di Simaksi tuh yang naik terakhir pendaki gue doang udah. Terakhir lu. Iya gue liat di base camp juga yang maksudnya yang packing mau naik tuh jam segitu nggak ada Nggak bang. ada. Jadi yang terakhir naik ya gue doang. Iya. Jalan masih jalan santai, cuman gue nggak berani nengok ke belakang, jalannya santai. Terus wah gue udah ngerasa kayak wah kayak deket gitu dia, kayak ada yang ngawasin gitu, kayak udah deket banget kayak di belakang gue diem tuh di situ, diem dulu, temen gue masih jalan. Nah gue jalan lagi baru tuh gue teriak, woi tungguin, gue bilang gitu. Gitu. Nah yang paling belakang nih temen gue nengok doang, cuman gini doang. Udah tuh gue jalan buru-buru, dia nungguin pas pos 3 bayangan apa? Pos 3 kan ada bayangan sih. Iya. Dia pos 3 bayangan, nungguin itu bentar. Nah, gue udah ngeliat dia dari jauh. Gue udah ngeliat mau sampai, cuman di bocah pada bangun semua, mungkin nungguin gue dulu gitu istirahatnya kan. Dia gue lari itu bang, posisi becek juga kan, kepleset, apa celana pada kotor juga gue. Nah, itu gue panik kayak ada yang ngikutin gitu, nggak tahu apa. Halusinasi. Iya, halusinasi gue doang atau gimana ya kan. Cuman gue ngerasanya kayak bener deket nih sama iya, pas gue pasti jalan nih kayak ikut ini juga, kayak ada suara kaki juga. tapak kaki. Cuman gue nggak berani nengok di situ. Nah terus singkat cerita di pos 3 beneran itu baru tuh gue ngumpul. Cuman gue nggak cerita tuh posisi pos 3 itu selepas maghrib kalau nggak salah dah. Namanya azan sih masih kedengeran tuh di situ tuh, kan habis rapi-rapi azan selepas maghrib. Gimana nih kan posisi gerimis juga lumayan deras kan. Lanjut apa gimana nih? Gue nanya temen gue tuh sama temen-temen gue. Terserah kata gue. Masalahnya kan buat jas hujan, yang jas hujan ini dah yang plong gitu dong tetep basah bang itu. Oh, yang plastik gitu. Iya yang plastik. Tetep basah juga kata gue. Gimana nih mau neduh dulu kata gue. Mau neduh juga gimana? Ya pakai plastik dulu kan kata gue. Iya. Santai sambil nunggu gerimis reda. Nah temen gue ini ngotot, ya kalau nggak reda kita kapan sampainya, dia ngomong gitu. Dia kakak biar cepet aja gitu. Ya cepet nyampe Nenda gini sih. Iya cepet nyampe Nenda dah. Ya kata gue nggak bisa, kita nggak bisa mikir gue buat sendiri juga kan. Maksudnya gue capek juga. Posisi dia juga ninggalin, nggak tahu nama gerimis gitu kan, deras juga, terus suara angin juga bang itu posisinya. Nah nggak lama jalan dah tuh kita pelan-pelan sampai dah di pos 4 tuh. Oh lu di pos 4 ini udah malam nih. Iya, udah posisi udah malam, dah isya lepas dah. Iya, selepas isya itu. Malam tuh ngopi dulu nyantai, ngangetin badan kan, baju basah juga gua. Nah, teman-teman gua nih yang baru awal itu namanya kehujanan gitu kan apa? Diem aja bang, bengong. Maksud gue cara gue ngopi gitu, ngangetin badan kan, ngerokok. Ini dia ngerokok kagak, ngopi ya kagak gue bilang. Diem aja nih berarti. Iya diem aja nih. Gue ngeri hipo doang kan, namanya udah diem gitu. Menggigil gue liatnya, orangnya udah tegang banget, menggigil begini. Bilang, temen lu gimana tuh? Santai, lu santai-santai aja kata gue. Anak orang kata gue, bawa anak orang kita kata gue. Enggak udah, biasa kata dia. Nah gue tanya kan tuh, bang, ngopi kata gue. Iya doang kan. Gua tawarin rokok, nggak ngerokok dia ngoyo tadi gitu. Gimana ini? Kasihan kata gue, nggak itu udah kasihan aja udah begitu kan menggigil. Ngeringkuk lah ya. Iya ngeringkuk dah. Ini gimana nih mau lanjut di sini kata gue. Apa ntar aja kata. Terus temen gue yang ini ya keras kepala gitu kan. Ya ketahuan dah kalau udah di gunung ya kan, sifat aslinya dah. Ya udah lanjut aja, nanti temen yang menggigil ini sama gua nih. Nah jadi dia biar dua di belakang, jadi gua ngikutin aja dan ngintil. Jadi ini dia kayak dipaksa, namanya awal kan dipaksa buat cepet gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa, kaget juga kan pasti, namanya baru pemula. Ikut di depan aja udah terus. Berarti ini posisi pas lu lanjut jalan, lu di depan atau lu di belakang nih berdua? Gua di belakang bang. Di belakang berarti. Iya dari awal naik memang di belakang gua posisi.
ngikutin sweeper dah. Asik. Oh iya, pas mau lanjut dari pos 4 kejanggalan tuh ada lagi tuh. Nah temen gue ini yang gue bilang menggigili tuh. Iya. Nah tuh di jalur lama-lama kok gue liat kan di depan gue nih, kok langkahnya lama-lama kayak berat gitu. Gue bilang, bang gimana nih, kata dia. Kagak bang, selalu bang, kata dia. Serius bang, kalau capek kita rehat dulu aja biar nih yang temen lu depan duluan sama temen gue. Kagak bang, santai, kata gue. Seriusan bang, gue bilang, gue yakinin aja tuh, kalau nggak kuat ngomong aja bang, kita rehat dulu nggak apa-apa, kata gue. Terus dia kayak maksain gitu kan, jatuh tuh, kepleset posisinya. Nah jatuh telentang begitu, gue bangunin, gue teriakin temen gue, tar dulu nih, kata gue. Berhenti dah tuh, bangunin. Gue bilang, udah bang, rehat dulu aja bang, kata gue. Gue masang presit ini segala macem biar nggak kehujanan juga dia. Ngap-ngapan napasnya, kata gue. Wah, kata gue, ngeri hipo doang kan, ini udah pasti nih kan gejala-gejala hipo gitu, orang udah Enggak lah ya. iya bengap banget ya kan. Wah, gue ngomong ke temen gue kan, gue bilang tadi apa, istirahat dulu kita kan, gue bilang gitu. Nggak bisa maksain nih, posisi hujan juga kan nggak tahu kan kondisi dia pas berangkat fit apa enggak kan. Iya. Ada persiapan atau enggak. Nah di situ gua mau ini ndak ya kan, mau kita pertolongan pertama. Gue bilang tanya-tanya dulu masih nyaut apa enggak kan. Orang namanya udah diem aja dia. Bilang gue bikinin teh anget, gue campur tolak angin dah tuh ya kan. Gue suruh bang minum dulu bang, mau dah tuh dia masih bangun cuman masih dibangunin sama temennya. Gimana nih, kata gue di situ udah gak mikirin buat nyampe ke atas, nggak mikirin ke situ, gue mikirin anak orang aja udah, namanya kita bawa ya kan. Iya, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab juga, masalah tamu juga. Dia bilangnya baru pemula kan, minta ditemenin sama temen gue, ya gimana gitu jadinya. Kalau pulang-pulang misalkan anak orang amit-amit nih ya kan, repot juga. Nah di situ gue nemenin teh campur tolak angin, lumayan dah ya kan, gue angetin dulu. Terus gue jalan lagi sekitaran jam berapa ya, mau 9:30 tuh. Gue lama tuh bang di situ. 9:30 nih lu mau jalan lagi. Mau jalan lagi 9:30. Sempat lama itu gue situ ya karena itu bocah. Iya, kendala di situ lah. Iya, kita gue juga nggak mau maksain juga, kalau emang nggak bisa juga ya turun paling ya kan, nggak mau maksain ntar daripada di atas malah makin parah kan. Iya benar. Gimana ya? Nah tuh mau ke jam 10 gue naik tuh lanjut. Nah ini bocah udah mendingan dah ya kan, gue bilang udah mau kita udah enakan gitu. Gimana bang, gue tanya dulu sebelum jalan, lanjut gak nih? Lanjut bang, ayo bang, bisa bang tuh bang. Ya udah kan, jalan pelan-pelan tuh, dia masih posisi di depan gue juga jalan. Nah temennya yang satu lagi nih yang dampingan di depan sama temen gue, tiba-tiba kayak orang linglung. Linglung gimana tuh? Temen gue posisi di depan nih, jadi dia keluar jalur bang, kayak celinguk sambil jalan. Nah temennya ini yang habis yang tadi kejadian jatuh itu manggil nggak nyaut, jadi keluar jalur. Nah teman gue belakang gue teriakin, woi, gue gituin, gue tunjuk tuh bocah yang keluar jalur. Gue diem tuh di situ posisi. Nah disamperin, ditarik sama temen gue, lu mau kemana? Diem aja udah, pelongo-pelongo bocahnya. Kayak gimana sih? Kayak orang kosong nih. Iya kosong bikinnya, diem aja. Terus nah temennya ini yang habis jatuh itu langsung nyamperin, dirangkul gitu, lu mau kemana? Kayak gitu. Jangan macem-macem gitu. Diem aja tuh masih kosong, nggak jawab apa-apa ya kan. Bingung juga tuh gue, wah posisi malam ya kan. Panik lu ya? Panik, gue doang di situ lagi dah. Gua belakang posisi udah nggak ada pendaki lagi. Mungkin nggak ada kayak center segala macam. Gelap juga. Wah, begini lagi deh kejadian jadinya. Bingung itu, teman gue bingung. Gue duduk dulu bentar, diem, terus wah, gue bilang nih doa dah nih kita bareng-bareng dah, kata gue. Nah nih yang pikiran kosong masih bingung nih linglung. Gue bilang nih kita doa dah, gimana minta sama Allah biar selamat aja dah. Biar lancar lah ya. Iya biar lancar aja nih, kita nih dilancarin sampai atas ya kan. Entah kita ada kenapa-napa tadi jalan atau yang enggak ini ya kan, yang enggak kita ketahui gitu, atau ada yang kita ganggu. Yang posisi kan kita malam gitu kan, nggak tahu apa yang dilewati, entah apa ya kan, namanya di hutan gunung gitu. Diem dulu, gue doa tuh sama-sama. Lanjut lagi dah tuh jalan sampai ke pos 5 sampai Surken tuh udah
gue nyari tempat buat nenda segala macam. Nah gue nunggu di warung tuh kan, awal pas masuk Sur kan ada warung tuh kayak tenda gitu. Oh ya, sekarang udah Bekas ada warung. Iya udah ada warung di atas. Posisi masih gerimis juga itu, nggak berhenti dari gue naik sampai atas, dari di bawah. Nah dulu di situ teman gue yang satunya nyari tempat buat nenda dah, udah dapet, dia ngabarin gue, baru kita jalan sama-sama tuh tempat nenda. Itu jam berapa tuh Ngoy? Sampai di Surken? Gue sampai di Surken kalau nggak salah mau jam 11 itu. Jam 11-an kalau nggak salah. Oke. Nenda udah rapi beres, gue suruh ganti baju dah tuh bocah yang tadi semuanya, maksudnya biar nggak kenapa-napa kan, besok pagi namanya hujan terus dipakai tidur kan. Iya, meriang yang ada. Iya yang ada sih parah. Soalnya gue pernah pas awal-awal ngedaki tuh hipo, gue bang sempet hipo. Oh. Iya awal baru ngedaki tuh posisi hujan juga begitu, jadi gue belajar dari diri gue sendiri ya kan. Berarti ini kedua kalinya nih lu naik dihujanin nih ya? Iya. Gelar tenda sih gue nyiapin makan dah, habis rapi nih gelar tenda nih, ngopi-ngopi dulu, terus nyiapin makanan, kita makan bareng sama-sama. Udah habis itu lepas kita istirahat buat besok muncak. Pagi posisi mau ngopi nih, nggak ada air. Oh, udah kering banget nih air. Iya kering banget air ya kan, tinggal setengah botol lah, udah itu doang air. Pagi jam berapa? 5:30 dah. 5:30 tuh. Iya 5:30 itu posisi gua ngambil air dah tuh, gue berdua sama temen gue. Nah jadi nih yang tamu itu gue suruh tunggu tenda. Oke. Jalan berdua, bawa senter satu, posisi masih gelap tuh 5:30 sih. Karena kasih hujan mungkin ya? Iya masih hujan juga, gerimis itu, gerimis cuman nggak terlalu gerimis. Masih nggak terlalu gede yang pas kayak gue naik, masih gerimis posisinya. Gue sempet kepleset juga itu gue pas turun mau ngambil air. Yang dikobakan gitu? Iya. Pleset juga gue situ. Ngambil air, udah selesai ngambil air, balik ke tenda, ngopi-ngopi dulu, bikin sarapan, bikin roti bakar gitu-gitu dan nasi. Iya, ada nasi juga, gue masak nasi. Ya, ini dah makanan favorit di gunung dah. Indomie goreng ada juga. Pasti tuh. Iya. Favorit banget itu. Indomie goreng selalu ada pokoknya. Setelah makan rapi-rapi, ngopi bentar, ngerokok. Sampai dah nih gue nih jam 8. Sampai Iya. ya. Cuaca masih begitu tuh, Gerimis, masih gerimis kecil dah, nggak terlalu gede, gerimis. Ya udah, summit gue, alhamdulillah tuh sampai atas cerah sih. Cerah. Iya, pas di bawah doang dah, pas udah dikit-dikit mau puncak, alhamdulillah tuh nggak, gerimis hilang. Oh, oke. Nah sampai dah tuh gue di puncak jam 8:30 dah. Foto-foto dulu lah ya. Iya foto-foto dah, sama inian apa? Makan buah juga tuh, gue bawa melon bang dari bawah. Iya. Bawa melon nih, lu Iya. niat banget kayaknya nih. Ke puncak bawa. Iya, bawa melon, temen gue bawa sirup marjan juga. Iya, lu racik lah. Iya, ya. nata ada koko gitu-gitu dah. Makan dah tuh gue di puncak. Makan buah. Nah, rapi summit nih. Gue udah beres ya kan di atas, foto-foto segala macem. Foto-foto sama pendaki lain juga nih ada. Ikut juga nih cewek, gue rangkul. Ya kan? Mantap. Ada nanti fotonya dah. Ghosting juga nih berarti nih ya. Kagak bang. Iseng aja, iseng ya kan. Hiburan lah ya. Iya, hiburan di atas juga. Suntuk habisan gue jalan berempat cowok semua Cowok ya kan. semua ya kan. Nggak ada buat ini. Semangat-semangat. Iya nggak ada yang semangatin, nggak ada. Turun gue packing barang rapi-rapi. Pas kalau nggak salah pas di Surkennya tuh, nah teman gue ini nih ya bocahnya bader dah ya kan, selengean bocahnya. Foto sempet foto juga lagi gue di Surken tuh berempat lagi. Terus dia ke pojok nih habis kencing, keluar apa misal dari gue, bilang gue kencing dulu moy. Ya udah gue tungguin tuh pas yang di warung yang gue itu, yang pas baru sampai Surken gue tungguin di situ. Balik lagi gue tuh di kantong panela ada lubis. Wow. Kata gue, gue di situ udah kesel gimana ya kan ngasih taunya, bocahnya begitu, baperan bang bocahnya. Jadi bang ya. Tapi pas di situ lu tahu, lu jelasin, ngasih tahu Gue dia. jelasin, gue kasih tahu, gue ngomong ke dia, ngomong. Cuman yang tamunya ini nggak tahu, gue ngomong, gue bilang, lu ada-ada aja, gue bilang. Kan gue bilang gak usah macem-macem, naik mah naik aja ya kan. Kita nggak usah yang aneh-aneh lah, metik-metik ini segala macem. Gue bilang balikin deh kalau bisa gitu gue.
keket tuh ya kan, lah nggak apa-apa satu doang kata dia, cewek gue minta kata gue. Ya Allah, kata gue perkara cewek bang, Belain perempuan ya. makanya aduh, gue bilang kalau cewek lu yang mau ya tinggal foto aja, yang ikut ajak naik gunung, gue bilang gitu. Ya dia dengan kayak kesel gitu, gue balik lagi tuh tempat dia metik, nggak tahu ditaruh lagi atau dibuang kemana, gue nggak tahu. Udah tuh gue nggak mau bahas, dia tuh bilang udah dah, ayo dah cabut, kata gue. Turun dah tuh gue. Terus pas di simpang Maleber kan ya, mau ke pos berapa sih simpang Maleber? Pos 4 ya. Nah teman gue ini nih yang tadi gue bilang habis ngetik itu, Ketika Adelweiss. teriak jatuh, wah gue posisi di belakang nih, dia di depan jam gini jatuh. Gue pikir jatuh biasa doang udah. Terus gue samperin buru-buru, gue pinggirin dulu kan. Waktu itu dia emang udah nggak bisa bangun banget gitu, nggak tahu kakinya terkilir atau gimana kan. Lu ngapa, gue bilang gitu, kaki gue sakit woy tiba-tiba. Kenapa lu tadi kayak biasa-biasa aja, turun lari kan, gue bilang lu coba. Terus gue ditinggalin tuh sama dua temen gue, jadi bertiga di belakang bang, dia jauh sendiri nih. Nah gue pelan-pelan kan, gue dengar suara teriakan katanya. Terus pendaki yang dekat dari situ kan, karena tahu pas turun dia mau gue, mau langsung ngambilin tangan, bang temen lu. Oh, ngasih info nih. Siapa? Wah, kan posisinya cegok gitu kan, nggak kelihatan. Gue pas gue turun buru-buru nggak, dia ya. Langsung lah nih lu nyamperin. Langsung ya? gue samperin, gue pinggirin tuh berdua. Gue inin dulu, gue regang-regangin, gue buka sepatunya. Gue bilang, lu kenapa? Kaki gue tiba-tiba kenceng ya kan. Kenceng gimana gue bilang? Kayak ini gue sih, terkilir gitu. Kram lah ya. Iya kram, nggak bisa gerak gue tiba-tiba gitu. Wah, gue udah pikiran gue udah, wah pasti ada Luis nih. Iya metik ya kan, gue bilang pasti nih ada kesitunya. Gue sempet bilang kan, gue bilang tadi gue sama macem-macem dah. Itu namanya kita di gunung kan, nggak tahu. Lama gue ambil minyak ini dah, ya kan, minyak panas, hot cream. Oke. Senjata ampuh. Iya, gue ambil hot cream, gue balurin dah. Terus gue ikat juga tuh, kan gue bilang gini, lu mau diikat gak nih biar enakan, kata gue. Cuman gue nggak kenceng sih ngikatnya, asal dia bisa ini aja, berdiri dulu. Gimana, gue bilang gimana nih lanjut, gue bilang nah dulu gue rehat dulu dah, kata dia. Yaudah gue tuh akhirnya rehat dulu di situ, di pas simpang Maleber kan, rehat bentar. Terus dia juga ngajakin lanjut lagi, gue bilang ayo ngoy, udah nih ngoy, kayaknya ngoy. Udah tuh gue jalan lagi, turun. Itu jam berapa tuh ngoy kalau boleh tahu? Jam berapa? Jam 2-an itu. Jam 2-an? Iya, sekitar jam 2. Turun, udah. Terus gue di pos 4. Inian apa? Kebelet kencing tuh gue. Ingat banget. Iya, kebelet kencing. Gue bilang sama teman gue yang terkira tuh, sama yang tamu gue juga. Bentar gue kencing dulu kan, gue keluar jalur kencing. Setelah kencing, nah yang tamunya itu yang ikut gue juga, bang, gue ikut dong kata dia. Kalian gue juga kebelet nih, kencing juga. Dia posisi depan gue, dia kencing. Dia duluan sih rapi, nah gue masih kencing tuh, ya kan, namanya minum banyak juga kali gue kan. Lama banget. Sampai dia teriakin, woi udah belum? Tar dulu belum lah. Posisi gue taruh tas di sini kan, taruh tas ini kan, kecil. Sampai gue getar nih bang. Tiba-tiba iya getar. Alarm. Itu gue belum tahu tuh, gue pikiran gue mah alarm mah kan. Gue masih terus kencing, kencing, gue balik badan sambil jalan, gue buka tuh, nelpon dong kata gue. Nomornya nggak dikenal. Tapi dapat sinyal? Nggak ada bang. Itu posisi gue mau ada pesawat loh. Wow. Iya. Mau ada pesawat, jadi biar pikiran gue berasa biar awet baterai aja. Gue kaget tuh. Gue langsung lari ke temen gue. Ada yang nelpon, gue bilang. Gak dikenal, itu masih deret. Gue matiin langsung buru-buru. Temen gue heran, emang dapet sinyal? Gue juga nggak tahu. Gue pikir mah alarm gue, kata gue. Gue sih nggak pernah alarm jam segini, pikiran gue situ kok. Cuman gue pas kencing itu pikiran gue alarm mungkin ya kan. Pas gue lihat kaget gue. Nelpon emang gue situ udah pikiran mana? Kok bisa? Padahal mau ada pesawat ya? Mau ada pesawat, itu juga posisi gue bingung. Nah gue nggak mau banyak mikir ke situ dah tuh gue langsung lanjut lagi jalan. Singkat cerita udah sampai dah gue nih di base camp ya. Jam berapa tuh, Moy? Gue sampai jam 4. Jam 4. Ya, jam 4 lewat dah. Sampai di base camp, beres-beres, rapi-rapi dulu, gue mandi kan.
baju pada kotor juga kan tuh, celana posisi jalur masih becek juga. Iya. Hujan semalam juga, mungkin hujan di jalur juga becek. Beres mandi gue penasaran nih sama yang tadi nelpon gue. Iya, Lu telepon nih. gue telepon balik, gue lo speaker, ada temen gue juga nih, gue mau telepon yang tadi nih, coba gue ya, gue telepon, gue speaker, nomor yang ada itu tidak terdaftar katanya. Anjrit. Gokil. Gue diem langsung di situ mikirin siapa coba ini yang nelpon gitu, ya kan? Gak ada sinyal, gue mode pesawat juga kan, bingung gue di situ. Itu masih jadi bahan pertanyaan lu kali ya. Iya, sampai sekarang itu nomornya masih ada bang sampai sekarang. Masih Gak gue bisa. hapus. Iya, gue tandain, gue namain gede doang. Lu namain gede Iya doang. gede, kenang-kenangan lah. Pernah ada yang nelpon gue di gunung gitu. Ya mungkin ini sih bang cerita yang bisa gue bawain pas saat gue ngedaki gunung sama teman-teman gue. Oke Ngoy, gue agak merinding yang lu dapet panggilan telepon tiba-tiba itu sih. Iya, Sedangkan di situ handphone lu mode pesawat ya. iya gue mode pesawat. Dan lu pas turun di bawah, lu telepon balik ternyata nomor itu tidak terdaftar. Iya, nggak terdaftar. Itu perasaan lu gimana tuh Ngoy? Kepikiran sampai rumah nggak? Kepikiran sih gue, sempet shock juga kan, sampai di jalan tuh gue mikirin kok bisa gitu ya kan. Ini siapa gitu Iya, ya? ini siapa juga maksud gue. Pas yang posisi di atas itu gue angkat, sebelum mau gue angkat itu pengen sih dalam hati gue pengen coba ngangkat Penasaran, gitu, ya? penasaran, cuman gue kayak ngerasa kayak ada rasa takut juga. Langsung gue matiin itu bang posisi handphone. Oke. Udah tuh gue udah mikirin turun aja, udah turun dulu dah Pengen gimana. sampai di bawah aja lah ya. Iya, udah sampai di bawahnya udah. Nah nih Ngoy, temen lu yang nyabut Edelweiss ini, dia ngalamin sesuatu yang aneh nggak pas turun? Karena kan yang kita tahu nih ya, Iya, ketika kita naik gunung kita nggak boleh ngambil Edelweiss. iya. Dia temen lu ini ngerasain sesuatu nggak? Apa ngerasain kejadian teror apa-apa segala macam pas pendakian turun ini? Pas turun sih dia cuman ngeluhnya sakit, kakinya sakit terus kayak tegang. Ini nggak cuman yang kanan doang bang, yang kiri juga. Oh, dua-duanya kram. Iya. Oke. Nah, satu lagi nih Ngoy. Itu yang langkah kaki nih. Iya. Lu kayak denger suara-suara aneh atau kayak ngeliat bayang-bayangan nggak sih? Pas lu naik sendirian ini nih di belakang nih. Oh, yang pas di belakang itu Iya. posisi. Dengerin sih gue suara jejak kakinya doang bang. Kan kalau buat gue nengok ke belakang kan gue bilang gue nggak berani ya kan. Ya udah gue fokus ke depan aja, jalan pelan-pelan. Nah perasaan gue nih orang kayak makin deket, kayak di belakang gue aja udah gitu. Lu dengerin tuh suaranya tuh. Iya, gue dengerin juga posisi gerimis terus kayak suara jejak kaki jalur becek masih. Iya. Tapi lu nggak nyempetin buat ke belakang nih ngeliat? Enggak bang, gue nggak berani. Nggak berani. Oke. Woi, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman tentang pendakian lu nih? Pesan-pesan gue sih ya buat para pendaki nih, jangan sekalipun ngelakuin hal-hal yang nyeleneh lah istilahnya. Iya. Yang nggak seharusnya dilakuin di gunung nih, kayak contoh teman gue tadi ya kan, metik Edelweiss gitu segala macam. Itu aja sih kalau kata gue. Ada lagi Sama pesan-pesannya? jaga kebersihan juga sih. Oke. Gue lihat gede udah ya gimana ya, kesadaran buat buang sampah pada tempatnya tuh Kurang kayak, iya kurang. Di jalur tuh gue sempet mengutin sampah-sampah gitu kayak Banyak bekas madu, coki-coki gitu kan banyak tuh. Paling itu aja sih kesadaran dari Masing-masing lah ya. masing-masing pendaki dah. Gue juga nggak sepenuhnya bener ya, Iya. namanya orang kan. Sekali lagi mau gua ngingatin teman-teman nih bahwa sebenarnya olahraga naik gunung ini bukan sesuatu olahraga yang untuk senang-senang dong ya. Karena di balik olahraga naik gunung ini banyak menanggung resikonya. Jadi sebelum mendaki lebih baiknya dipersiapin mentalnya, fisiknya, dan juga uangnya. Ya nggak? Iya, jelas. Karena uang butuh. Ya kan? Oke, mungkin cerita yang dibawain Bang Mangoy kali ini bisa diambil
sisi positifnya. Jadilah netizen yang baik yang bisa mencerna segala sesuatu cerita dengan baik. Oke. Dan gua mau mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman punya cerita pengalaman mistis atau urban legendnya, mau dibawakan ceritanya di channel kita, bisa banget nih. DM di Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di deskripsi. Oke, mungkin dari gue itu aja. Gue pamit diri. Gue Reja bersama Gua Mamai. Mangoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.